Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah Jemaat GPD Horeb Rurukan 1, tentunya dengan mensyukuri anugerah dan rahmat Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, jemaat yang mengikuti di rumah maupun saudara-saudara dimanapun berada, yang mau membuka hati, meluangkan waktu untuk bersama-sama kita ada dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Puji Tuhan, kita angkat satu pujian, kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan buka dengan doa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, puji Tuhan, haleluya. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Mulia, haleluya, haleluya. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia di rumah, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagimu, ya Allah Tuhan kami, yang oleh karena anugerah dan rahmat-Mu kami boleh menikmati hari-hari yang sekalipun kami tidak lepas dengan pergumulan, tetapi di dalamnya kami tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami tetap menikmati campur tangan Tuhan, dan kami tetap menikmati Tuhan ada dalam kehidupan kami. Sehingga dalam menghadapi pergumulan di hari-hari ini kami tidak sendirian, tetapi ada Tuhan yang selalu datang menolong kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan sukacita, damai sejahtera. Sehingga dengan keberkatan Tuhan, kami akan terus memandang kepada Tuhan yang adalah penganugerah hari depan kami yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dengan masalah persoalan yang kami hadapi, kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan, Engkau adalah juru selamat dalam hidup kami. Ketika kami berseru kepada nama Tuhan, Engkau memberikan jawaban bagi kami. Terima kasih Tuhan, sebab itu kami akan beribadah kepadamu. Mohon ampun segala dosa kami, sucikan, kuduskan, supaya kami layak untuk menikmati jamahan-Mu, layak untuk menikmati lawatan Tuhan, layak untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Roh Kudus yang terus beracara dan berkarya, mengurapi dan memberkati kami semua. Kami tabiskan
Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang mengikuti di rumah maupun saudara dimanapun berada, yang menyempatkan diri, yang mau bergabung bersama-sama, membuka hati untuk kita ada sama-sama dalam hadirat Tuhan, menikmati jamahan, menikmati lawatan Tuhan, menikmati segala kemurahan Tuhan. Mari kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Dia, karena kita percaya hanya Dia yang sanggup memberkati kita, hanya Dia yang sanggup memulihkan bangsa dan negara kita. Sebab itu Dia yang mempunyai kuasa. Mari kita mau menyembah Dia. Sama-sama kita katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Lagi katakan dari awal, ku menyembah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Puji Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, haleluya, haleluya. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dari awal kita mau menyembah Tuhan. Kita ada dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Puji Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Puji Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita menyembah Tuhan. Jemaat yang mengikuti di rumah maupun saudara-saudara dimanapun berada, yang membuka hati, kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan. Dia yang empunya kuasa. Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Anugerah dan rahmat-Nya Dia curahkan, limpahkan dalam hidup kita. Apapun pergumulan bangsa negara kita, apapun pergumulan hidup hari-hari kita, kita tahu kita punya Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Kami sembah Tuhan, kami menyembah-Mu. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang kami sanjung, Engkau yang maha besar. Haleluya, 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 haleluya. Kami buka hati kami, kami buka hati kami untuk Engkau menjamahnya, ya Tuhan. Jamah hati kami, jamah hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Roh Kudus, baharuilah kami, baharuilah kami. Kami ada dalam hadirat-Mu. Glory, 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 haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Juru Selamat kami, Engkau pemulih dalam hidup kami, Engkau penyembuh kami, Engkau yang memberkati kami. Glory, haleluya, 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 haleluya. Kami rasakan kasih-Mu, kami rasakan jamahan-Mu, kami rasakan kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami sembah Tuhan, kami memuji-Mu, kami sembah, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Jemaat yang mengikuti di rumah, saudara-saudara dimanapun berada, yang membuka hati, yang mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan, sama-sama mau menikmati jamahan Tuhan, sama-sama mau menikmati lawatan Tuhan. Ingat, bangsa kita sedang ada dalam pergumulan. Kita juga sedang menghadapi pergumulan kita masing-masing. Tetapi kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan Juru Selamat. Puji Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau panggil nama Tuhan. Biar Tuhan yang beracara, biar Tuhan yang berkarya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah.
kalahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar.
kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Karena kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah kebutuhan kehidupan kita. Apapun pergumulan kita hari-hari ini, firman Tuhan tetap menjadi solusi dari setiap permasalahan, persoalan, pergumulan kehidupan kita. Puji Tuhan, jemaat yang di rumah, saudara-saudara dimanapun berada, mari kita siapkan hati kita setelah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Dia yang Maha tahu. Dia tahu persis keberadaan hidup kita. Dia tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Hari ini, besok, dan seterusnya kita tetap membutuhkan Tuhan. Kita tetap perlu Tuhan. Haleluya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lagi katakan, selidiki aku. Puji Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sama-sama kita berkata, selidiki aku. Haleluya. Selidiki aku, puji Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Kami perlu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah buka hati kami. Kami sudah siapkan hati kami. Hidup kami Tuhan. Kami sudah siap untuk dengar firman. Jamah kami, lawati kami. Kuatkan kami dengan firman-Mu. Pulihkan kami dengan firman-Mu. Dan berkati kami dengan firman-Mu. Dimanapun saudara-saudara berada, yang mengikuti ibadah ini, dan jemaat yang mengikuti di rumah, berkati semuanya. Hamba-Mu yang siap untuk menyampaikan firman-Mu, diurapi, dikuduskan, dihikmati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua yang rindu firman-Mu. Makasih Tuhan, Roh Kudus tetap beracara dan berkarya, agar supaya firman-Mu benar-benar memberkati kehidupan kami, di mana kami akan menatap masa depan kami yang penuh pengharapan di dalam Tuhan, sekalipun bangsa dan negara kami ada dalam pergumulan. Makasih Tuhan Yesus, kami siap dengar firman-Mu, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Diserahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kepada jemaat Tuhan yang beribadah di rumah, dan kepada saudara-saudara yang sementara mengikuti ibadah ini, biar kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita akan dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biar firman Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi berkat di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kebutuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dan sebagai orang yang mengakui Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita akan baca kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Sekali lagi, pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar
datang dari seberang laut asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Di dalam ayat penjelasan ini, kalau kita baca dalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-37, di sini menguraikan atau di sini menjelaskan bagaimana pengalaman Raja Yosafat pada waktu itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini dijelaskan bahwa ada berita yang datang kepada Yosafat. Ada pemberitahuan yang datang kepada Yosafat bahwa ada bangsa yang akan datang untuk menyerang Yehuda pada waktu itu. Tentunya Yosafat adalah seorang raja, dia manusia biasa sama dengan kita. Pada waktu mendengar berita ini, pada waktu mendengar penyampaian ini, di dalam pembacaan kita di sini dijelaskan bahwa Yosafat menjadi takut, manusiawinya dia timbul pada saat itu. Dalam ketakutan Yosafat dikatakan bahwa Yehuda akan diserang. Tindakan terbesar dan keputusan yang hebat yang dibuat oleh Yosafat pada waktu ini dikatakan dalam ayat ini bahwa mereka berdoa dan berpuasa. Saudara, tentunya ini hal yang bukan gampang. Berita ini bukan main-main. Permasalahan ini adalah serius. Ancaman ini adalah ancaman yang bukan main-main bagi Yosafat, seorang pemimpin pada waktu itu. Tetapi ancaman ini adalah ancaman yang sangat serius, apalagi bicara peperangan. Namun di dalam ayat yang ketiga, sekali lagi kita baca di sini, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Langsung ambil keputusan dengan mencari Tuhan. Di dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa keputusan yang Yosafat ambil, dia gerakkan segala militer pada waktu itu. Tidak. Tetapi langsung ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kita melihat di dalam sejarah ini dijelaskan bahwa ternyata bagi Yosafat di atas segala-galanya adalah Tuhan. Ada kerendahan hati dari seorang pejabat, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Kenapa saya katakan dia harus merendah pada waktu itu, saudaraku ini dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita baca ayat yang ke-12, di sini Yosafat berkata bahwa tak punya kekuatan apa-apa. Dan dia berkata bahwa tidak mampu menghadapi hal yang seperti ini. Di sini ada kerendahan hati dari seorang raja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Yosafat ambil keputusan, tidak ada perdebatan di sana. Dia bukan berdebat lagi kepada bangsanya pada waktu itu. Dia bukan menyalahkan siapa-siapa dengan ancaman yang serius ini. Tetapi di atas segala-galanya, satu hal yang dibuat oleh Yosafat, dia cari Tuhan.
Dan setelah apa yang mereka lakukan pada waktu itu, mereka datang kepada Tuhan. Mereka naikkan pujian, mereka naikkan doa kepada Allah. Mereka merendah dan mereka menyadari bahwa mereka bukan siapa-siapa. Dan mereka sadar bahwa sekali lagi dalam ayat 12 dikatakan kemampuan mereka terbatas. Tidak ada kesombongan di sana, tidak ada saling menyalahkan di sana, bahkan tidak ada tindakan-tindakan yang membuat ada kebanggaan yang harus ditunjukkan di sana. Tetapi Yosafat sadar betul bahwa yang berdaulat atas kehidupannya pada waktu itu adalah Allah. Dan yang mampu untuk menyelesaikan ancaman permasalahan pada waktu itu, Yosafat sadar penting hanya Tuhan. Setelah apa yang mereka buat, ada kebersamaan antara seorang pemimpin dengan bangsa yang dia pimpin waktu itu. Mereka ada kesepakatan. Mereka ada kebersamaan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Sekali lagi saya katakan di sini bahwa ayat ini tidak menjelaskan bahwa ada perdebatan di antara mereka. Bahkan ayat ini tidak menjelaskan bahwa saling menyalahkan antara Yosafat dengan bangsa yang dia pimpin pada waktu itu. Tidak. Tetapi mereka menyatu dalam kebersamaan. Setelah mereka harus seperti itu, di sini ada kerendahan hati seorang pemimpin. Bahkan di sini ada kebersamaan antara pemimpin dengan bangsa yang dia pimpin pada waktu itu. Bahkan ada kerendahan hati yang mereka tunjukkan pada waktu itu. Maka disitulah Allah mulai bertindak. Setelah mereka mulai mengakui mereka bukan siapa-siapa. Setelah mereka menyadari bahwa kekuatan mereka terbatas, sekali lagi Allah mulai bertindak. Kalau kita baca ayat yang ke-15 dalam dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-15, 17 dan seterusnya, bahwa di sana dijelaskan, di sana mengatakan bahwa bukan kamu yang berperang, melainkan Allah. Dan ayat lain berkata bahwa tidak usah kamu bertempur. Betapa bangganya, betapa luar biasanya Allah Yosafat pada waktu itu. Dia memberikan suatu pernyataan yang luar biasa mengejutkan bahwa Allah berkata tidak usah bertempur. Nanti Allah yang berperang untuk menggantikan mereka pada waktu itu. Sungguh hal yang sangat membanggakan, saudara. Sekali lagi kita melihat di sini. Inilah jawaban yang Allah berikan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu. Setelah mereka mendengar, setelah mereka memberikan pernyataan ada kerendahan hati bagi mereka, menyerukan ada nama Tuhan, jawaban itu yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan di akhirnya saudara kita melihat di sini, ternyata janji Tuhan ya dan amin. Jawaban Tuhan pasti. Tuhan katakan diam. Dia yang berperang gantikan mereka. Kamu tidak usah bertempur. Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan yang tidak main-main bagi Tuhan. Dan ini memang pasti. Dan pada kenyataannya kemenangan dialami oleh Yosafat pada waktu itu. Allah memberikan kemenangan bagi mereka. Dan setelah mereka diberikan oleh Allah kemenangan, tentunya hal yang luar biasa mereka nikmati dengan sukacita dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan,
kita juga melihat bahwa di dalam mereka meraih kemenangan, ada pujian yang mereka nyatakan kepada Tuhan. Sekali lagi, dalam doa, dalam puasa kita, dalam kita mencari Tuhan, setiap apa yang kita naikkan kepada Tuhan, sementara kita memuji Tuhan, maka yakinlah kita jawaban Tuhan ada di sana. Inilah yang dialami oleh Yosafat pada waktu itu. Maka Tuhan mulai berperang dan terkalahkanlah musuh pada waktu itu, dan kemenangan diraih oleh Yosafat bersama dengan bangsanya. Nah, inilah saudara, menjadi pengalaman, dan hal-hal seperti ini sementara kita alami di hari-hari ini. Tentunya kesalehan berperan besar dalam bersikap dan bertindak. Sekali lagi, kesalehan orang percaya berperan besar dalam bersikap dan bertindak. Permasalahan bangsa yang kita alami hari-hari ini bukan main-main. Tetapi firman Tuhan di sini hadir, di sini datang lagi kepada kita. Mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan. Kita bangun mesbah keluarga. Kita berpuasa di hari-hari ini. Karena kita sadar bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Inilah yang dibuat oleh Yosafat pada waktu itu. Bahwa dia sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Demikian pun dengan kita di hari-hari ini. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, saudara-saudara yang mengikuti acara ini, yang mengikuti ibadah ini, mari kita tidak usah takut. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk dalam setiap keputusan, dalam setiap kita menghadapi permasalahan ini, satu hal, kita harus mencari Tuhan. Di hari-hari ini gedung-gedung gereja tidak lagi ada jemaat yang datang beribadah, disarankan ibadah di rumah masing-masing. Inilah jemaat yang ada di rumah, bangun mesbah keluarga di rumah. Sebab kehadiran Tuhan bukan cuma di gedung gereja, tapi dalam rumah jemaat, dalam rumah keluarga-keluarga masing-masing yang mau untuk buat mesbah keluarga, untuk setia mencari Tuhan. Maka apapun pergumulan Anda, apapun pergumulan saudara, bahwa segala sesuatu penyelesaiannya hanya dari Tuhan. Dengan apa yang kita alami hari-hari ini, saudara, virus ini bukan main-main. Kita melihat di berbagai berita semakin bertambah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa sekali lagi cari Tuhan. Yosafat memang manusiawinya dia timbul waktu itu, dijelaskan dalam ayat 3. Dikatakan dia jadi takut. Demikian pun dengan kita hari-hari ini. Siapa di antara kita yang tidak takut dengan peristiwa yang sementara terjadi hari-hari ini? Manusiawinya kita pasti akan timbul ketakutan. Tetapi sekali lagi percayalah, pertolongan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Asal kita mau berusaha untuk mencari Tuhan. Bangun mesbah keluarga di rumah. Kita berdoa dan berpuasa. Karena hanya itu jawaban satu-satunya dalam kehidupan kita. Jadi seperti Yosafat, pada waktu itu setelah dengar ancaman seperti ini, dia tidak menyalahkan siapa-siapa. Tidak ada perdebatan lagi di sana. Bukan saling menyalahkan karena dia.
Karena Anda, karena kamu, tidak ada perdebatan pada waktu itu. Tetapi ayat ini mengatakan satu hal, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Mari kita di hari-hari ini, kalau ini Tuhan izinkan kita alami, firman Tuhan mengajarkan kita, jangan lagi ada perdebatan di antara kita. Jangan lagi kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tetapi di sini kita percaya bahwa kehidupan kita yang berdaulat penuh adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Tinggal kita berserah kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun pergumulan saudara di rumah, apapun permasalahan Anda pada hari-hari ini, sekali lagi percaya bahwa janji Tuhan, Dia pasti akan menolong kita asal kita berusaha penuh untuk kita tetap melakukan apa yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan selanjutnya setelah Yosafat dia menerima kemenangan dari Tuhan, kita melihat di dalam ayatnya yang ke-27 saudara, di sana dikatakan bahwa Tuhan buat mereka bersukacita karena kemenangan yang mereka alami. Jadi saudara, ada sukacita. Demikian juga dengan kita. Di hari-hari ini mungkin kita sementara bergumul, tetapi yakin dan percaya kita lepas dalam pergumulan ini, kita melihat kemenangan, pasti ada sukacita yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Namun saudara, setelah kita menerima jawaban Tuhan, setelah kita mengalami kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, jangan kita lupa diri. Kita harus terus belajar untuk bagaimana kita berterima kasih atas setiap mujizat Tuhan, atas setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ini Yosafat saudara di sana di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37, di sana ada itu ayat yang menekankan ada bukit-bukit pengorbanan. Itu harus dimusnahkan, itu bicara tentang penyembahan berhala. Jadi juga saudara yang kasih oleh Tuhan, apabila kita meraih berkat, apabila kita menerima berkat dan kesuksesan yang Tuhan berikan bagi kita, satu hal yang Allah mau, lepaskan segala dosa, tanggalkan setiap perbuatan yang tidak berkenan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Terima kemenangan, terima jawaban dalam pergumulan, sekali lagi berusaha untuk kita melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, biar kebenaran pada saat ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi hal ini menjadi pembelajaran bagi kita dalam kita menghadapi pergumulan pada hari-hari ini. Hanya satu hal yang harus kita buat, sekali lagi cari Tuhan. Belajar untuk buat mezbah dan belajar untuk berpuasa. Sebab doa dan puasa juga memberikan kekuatan bagi kita. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan, apalagi dalam kita menghadapi pergumulan pada hari-hari ini. Tidak semudah itu kita bisa meraih kemenangan. Tidak semudah itu kita meraih kesuksesan. Tidak semudah itu masalah kita diberikan oleh Tuhan jawaban. Tapi satu hal saudara, kalau kita rindu terus hidup kita ini dibenarkan oleh Tuhan, kita rindu terus kehidupan kita ini bersekutu dengan Tuhan, kita rindu kehidupan kita ini tidak ada saling menyalahkan, maka kita akan melihat pemulihan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Puji Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan pada saat ini memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, bagi jemaat yang ada di rumah, bahkan bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada saat ini. Sekali lagi firman Tuhan itulah kekuatan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita angkat pujian penyembahan
Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Amin, puji Tuhan. Kita menyembah Tuhan, sebab firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita. Kita sembah Tuhan, kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu hidup dalam hidup kami semua. Kami yang sedang menghadapi pergumulan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah berfirman lagi bagi kami. Engkau memberikan solusi, Engkau memberikan jawaban di tengah-tengah pergumulan ini. Biar bangsa kami mencari Tuhan, biar bangsa kami datang kepadamu, biar kami umat-umat-Mu tetap ada di hadapan-Mu Tuhan, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, datang berdoa kepadamu, datang bersekutu dengan Engkau Tuhan, ada dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau yang mampu, hanya Engkau yang sanggup menyelesaikan setiap masalah-persoalan hidup kami. Bahkan apa yang sedang dialami oleh bangsa kami menghadapi pandemi virus corona ini ya Tuhan. Hanya Engkau ya Tuhan yang mampu. Sebab itu kami memohon kepadamu, lalukan semuanya ini ya Tuhan. Lalukanlah ya Tuhan. Kami ingin kembali seperti semula. Kami ingin mengulang hidup hari-hari kami yang lalu, di mana kami ada dalam hadirat-Mu bersama dengan umat-umat-Mu. Kami ada di Ka'bah-Mu ya Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati firman-Mu dalam beribadah berjemaah. Pulihkanlah bangsa kami, lawanilah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat ruang dan waktu yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh ada lagi dalam hadirat Tuhan. Di harinya Tuhan, di hari yang Tuhan jadikan dan berkati untuk kami. Kami telah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami telah menikmati hadirat-Mu. Kami telah menikmati firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah melawat kami semua. Engkau sudah memberkati kami semua. Baik kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, maupun saudara-saudara dimanapun berada, yang meluangkan waktu, yang menyiapkan waktu, yang membuka hati untuk ada sama-sama dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, menikmati kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami terus menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kasih-Mu dalam menghadapi pergumulan ini ya Tuhan, menghadapi pandemi COVID-19 ini, menghadapi wabah virus corona ini ya Tuhan. Kami tahu tempat kami untuk berlari ialah padamu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami. Firman-Mu berkata, ketika kami mencari Engkau, Engkau akan memberi diri-Mu untuk ditemui. Lihatlah pergumulan ini ya Tuhan. Kami butuh Engkau, dan kami percaya Engkau mampu untuk menyelesaikan semuanya ini. Sebab itu ya Tuhan Yesus, pulihkan bangsa negara kami. Pulihkan bangsa dan negara kami. Berkatilah ya Tuhan. Dan kami berdoa, mereka-mereka yang ada di garis depan, mereka-mereka yang ada di garda terdepan menghadapi pandemi ini, Tuhan berkati mereka. Buat jerih lelah mereka tidak sia-sia. Pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama dengan jajaran pemerintah yang ada di daerah, yang ada di kota, yang kami kasih ini ya Tuhan, yang ada di negeri ini Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati pemerintah bangsa negara kami, para medis, berkati mereka ya Tuhan, TNI Polri, para relawan, berkati mereka. Doa kami untuk mereka, Tuhan berkati agar supaya jerih lelah mereka tidak sia-sia. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, semuanya diberkati Tuhan. Dengan pengorbanan mereka, pelayanan mereka, dengan ketulusan dan keikhlasan mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, kehidupan kami sepanjang hari ini, besok dan seterusnya. Kami percaya kami ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya kami ada dalam rancangan-Mu. Apapun pergumulan yang kami alami, rancangan-Mu tetap indah bagi kami. Ialah hari depan, damai sejahtera yang penuh dengan pengharapan. Bungkus terus kami dengan kesadaran-Mu, pagari dengan berpasukan malaikat surgawi, supaya kami aman dalam lindungan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu, dalam segala kebutuhan keperluan kami, dicukupkan dan diberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua, kami hamba-hamba-Mu, umat-umat-Mu, saudara-saudara yang sudah mengikuti ibadah ini, dimanapun berada. Kami percaya dengan segala keberkatan Tuhan, kami kembalikan syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan akhiri tamatkan ibadah kami, karena kami percaya Tuhan sudah berkati kami semua. Sebab itu,
Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, rukun persekutuan penghiburan serta kekuatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang akan terus menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Rahmat heran kaya bahagiku. Haleluya, puji Tuhan. Dimanapun saudara berada, Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Tetap semangat, puji Tuhan. Haleluya.